Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, seperti biasa Radio Silaturahim dan juga Radio Sela FM, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Luciana nomor 1 di Semarang, juga Radio Latansa di Sukabumi, dan juga Radio Almas di Magelang menyiarkan acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain Atas. Baik, untuk pelajaran hari ini mari kita buka surat Al-Maidah, insyaallah mulai dari ayat 77. Assalamualaikum Ustaz Husain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li Subhanak la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim tasliman kathiran tayyiban mubaraka. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Para ikhwan, akhwat, pendengar Radio Silaturahim, begitu pula para pemirsa televisi Silaturahim yang dirahmati Allah. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di bawah naungan Al-Quran, di bawah bimbingan Allah, petunjuknya melalui kitabnya yang Allah turunkan, yang terjamin kebenarannya, tidak bercampur dengan kebohongan, keraguan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan seluruh alam raya dan isinya. Begitu pula yang menciptakan kita, yang paling tahu tentang diri kita, baik lahir maupun batin, baik yang bermanfaat bagi kita pada hari ini atau pada hari esok, yang merugikan kita di hari ini atau di masa yang lampau, yang mengetahui masa lalu kita dengan sebaik-baiknya, yang mengetahui benar-benar apa yang baik bagi kita dan seluruh umat manusia. Maka Allah turunkan ayat-ayat kitabnya sebagai cahaya yang menerangi kegelapan hidup kita, petunjuk yang menunjukkan jalan kita, pengantar yang mengantarkan kita menuju jalan-jalan keselamatan, yang akan menempatkan langkah-langkah kita di atas jalan yang diridhai. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita berupaya untuk memahami kitabnya, merenungkan ayat-ayatnya, dan beramal sesuai dengan petunjuknya. Dan janganlah Anda termasuk dari orang-orang yang bimbang dan ragu. Yakinlah dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan. Ikuti apa-apa yang Allah perintahkan dan jauhilah apa-apa yang dilarang oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah dusta terhadap hambanya. Allah tidak pernah mengkhianati hambanya. Allah maha mendengar, maha melihat, maha pengasih lagi maha penyayang. Maka apalagi yang membuat kita bimbang dan ragu. Oleh karena itu, apa saja yang sesuai dengan perintah Allah, kita ikuti. Walaupun berat, tapi akhir dari semua ini adalah kebahagiaan dan keselamatan. Apa yang dilarang oleh Allah, mari bersama-sama kita menjalankan. Walaupun hawa nafsu seringkali memperdayakan kita. Awalnya kesenangan, tapi akhirnya penyesalan dan penderitaan. Maka marilah bersama-sama kita menyadari kedudukan kita sebagai hamba. Dan apa yang saya sampaikan,
Saya sampaikan untuk seluruh umat manusia, putra-putri Adam. Baik dia yang mengaku sebagai orang Islam, yang mengaku sebagai umat Nasrani, Buddha ataupun Hindu, kita semua berasal dari ayah ibu yang sama. Dan ingatlah, Tuhan kita adalah Allah. La syarikalah. Tuhan kita yang menciptakan kita, yang selalu bersama kita dimanapun kita berada, yang mengawasi gerak-gerik kita, dan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk mencatat amal kita. Oleh karena itu, jujurlah kita bersama diri kita, agar kita dapat menerima kebenaran yang sebenarnya, bukan mengikuti apa yang kita sukai, mengikuti apa yang sejalan dengan hawa nafsu kita. Ingat, sebentar lagi akan tiba saatnya kita meninggalkan dunia. Kita berdiri di hadapan Allah, dan pada hari itu orang-orang yang berdusta, orang-orang yang mengingkari kebenaran, mengingkari nuraninya, adalah orang-orang yang akan menyesal. Dan penyesalannya tidak akan pernah sama sekali terobati. Karena hari itu merupakan hari pembalasan, bukan hari di mana manusia menjalankan ujian. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, renungan kita pada pagi hari ini insyaallah kita akan membaca beberapa ayat dari Suratul Maidah dimulai dari ayat 77. Marilah bersama-sama kita awali renungan kita dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsira. اتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. إن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim.
wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Para pendengar, pemirsa radio televisi Silaturahim yang dirahmati Allah. Agama Allah Subhanahu wa taala merupakan pedoman hidup yang paling indah, yang paling sempurna, yang bersifat menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Sebagaimana kita tahu bahwa tubuh kita diatur dengan begitu sempurna, penuh keseimbangan hingga menciptakan keharmonian. Begitu pula Al-Quran yang diturunkan Allah diturunkan untuk membimbing kita dengan bimbingan yang benar-benar tidak meragukan untuk memelihara kehidupan kita dalam keadaan balance, penuh keseimbangan yang akan melahirkan keharmonian. Hingga umat manusia satu dengan lainnya dapat bekerja sama dengan penuh rasa cinta. Membangun kehidupan mereka bukan hanya mengejar tuntutan materi, bukan hanya menghiasi hidup mereka dengan hiasan dunia, hingga menjadi manusia-manusia yang materialistis, lupa kepada Tuhannya. Tapi bagaimana mereka dapat membangun kehidupan dunia ini sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Allah, menjadi khalifahnya yang sebaik-baiknya. Sebagaimana seluruh alam tunduk kepada Allah, berserah diri kepadanya, mengikuti hukum-hukum dan aturannya. Dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah, maka manusia, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kehendak, berikan kita pilihan, berikan kita akal, turunkan kitabnya, utus rasulnya untuk membimbing kita agar kita dapat betul-betul hidup dengan penuh keseimbangan. Sebagaimana alam, termasuk diri kita, bagaimana tubuh kita yang bekerja dengan penuh keseimbangan. Oleh karena itu, apabila kita mengikuti petunjuk Allah, kita berada di atas jalan yang benar. Bila kita menyimpang, maka kita akan terjerumus ke dalam kekacauan. Kita akan terjerumus dalam pertentangan dan perselisihan yang mengakibatkan manusia satu sama lain saling bermusuhan, bahkan menumpahkan darah sesama mereka. Nah, agama yang begitu indah yang dibawa oleh para nabi, para rasul, dilanjutkan oleh para pengikut mereka yang setia. Bersama perjalanan waktu, umat manusia mulai menyimpang dari agama Allah karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka dan mereka meninggalkan tolok ukur yang sebenar-benarnya bagi agama mereka, itu kitab Allah. Orang Yahudi dulu, mereka meninggalkan kitab Taurat. Mereka mulai melakukan berbagai macam penambahan, pengurangan di sana maupun di sini yang sejalan dengan hawa nafsu mereka. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Kemudian mereka melakukan pembenaran. Ayat Allah bukan mereka ikuti sebagai petunjuk dan pedoman, tapi mereka mengambil dari ayat Allah yang mereka tafsirkan hingga menjadi pembenaran dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Nah, pembenaran-pembenaran, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama mereka dengan mengikuti hawa nafsu mereka untuk kesenangan orang-orang yang bertanya pada mereka, juga untuk keuntungan para pemberi fatwa, dibukukan. Lahirlah yang dinamakan Talmud. Akhirnya orang Yahudi dipalingkan dari kitab Taurat. Mereka mengatakan kitab Taurat tidak mudah untuk difahami. Kitab Taurat tidak boleh lancang kita langsung masuk ke dalamnya, tapi kita mesti mengikuti pendapat-pendapat dari para ulama kita. Akhirnya umat dijauhkan dari kitab Allah. Mereka berhadapan dengan berbagai macam penambahan, pengurangan yang dilakukan oleh para ulama-ulama mereka yang menyimpang dari ajaran dan tuntunan Nabi dan Rasul mereka. Begitu pula yang terjadi pada umat Nasrani.
Al-Masih alaihi salatu wassalam mengajak kembali kepada Allah. Mengajak untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Mengajak mereka untuk hidup dalam kebajikan, kebenaran. Dilanjutkan oleh para pengikutnya yang setia, murid-murid beliau yang dikenal dengan nama Al-Hawariyun. Mereka menyampaikan ajaran Allah dengan setulus-tulusnya diikuti oleh penerus mereka. Maka lahirlah yang dinamakan gereja-gereja Rasul. Gereja-gereja Rasul ini yang terus menyampaikan ajaran Al-Masih. Mereka tidak mengatakan bahwa Al-Masih sebagai anak Tuhan, sebagai salah satu yang membentuk trinitas ketuhanan yang mereka yakini. Mereka menganggap bahwa Al-Masih adalah Rasulullah. Bersama perjalanan waktu, mulai terjadi penyimpangan. Pemahaman mereka tentang Al-Masih mulai mengalami pergeseran disebabkan seorang yang pada saat itu dikenal dengan nama Paulus atau Saulus, yang lahir di kota Tarsus pada tahun 3 Masehi. Dan dia wafat kalau tidak salah pada tahun 67 Masehi. Pada saat Al-Masih masih hidup, dia tidak datang kepadanya, tidak belajar dan tidak beriman. Bahkan dia memerangi para pengikutnya. Ketika Al-Masih telah kembali dan diangkat ke sisi Allah, dia mengklaim ketika sedang berjalan ke Damaskus bahwa dia menjumpai Al-Masih yang datang kepadanya dalam bentuk cahaya, menegur dirinya karena memusuhi pengikut-pengikutnya. Akhirnya Paulus menyesal, kemudian dibaptis, kemudian dia mengklaim bahwa dia menerima langsung ajaran dari Yesus. Setelah itu dia mulai menyebarkan ajarannya. Ternyata yang disampaikan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Al-Masih. Al-Masih mengharamkan apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya. Bahkan sampai saat ini perjanjian lama dalam kitab Bani Levi menyebutkan apa-apa yang diharamkan Allah dalam kitab tersebut sama dengan apa yang diharamkan Al-Quran. Di sana diharamkan babi, termasuk minuman keras dan lain sebagainya. Tapi ternyata Paulus mengatakan semua itu halal. Yang diharamkan adalah yang keluar dari saluran kotoran manusia, yang masuk ke dalam mulut manusia, semua itu halal. Kemudian ketika Paulus ditegur oleh para pengikut dan murid Al-Masih seperti Barnabas, Petrus, Yakobus, dan lain sebagainya, dalam sinode pertama di Yerusalem dia mengatakan, ketika dia ditegur, kenapa kamu menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Yesus dan meninggalkan perintah-perintahnya? Dia mengatakan kalau Yesus diutus untuk orang-orang Yahudi, untuk Bani Israel, kalau saya diutus untuk non-Yahudi. Apa yang haram bagi orang Yahudi tidak haram bagi non-mereka. Maka dialah pendiri gereja Paulus atau Pauline Church. Gereja Paulus ini ajarannya bukan lagi mengikuti ajaran Al-Masih, membawa nama Al-Masih, tapi tidak mengikuti ajaran dan petunjuknya. Nah, lama-kelamaan atas kerjasama kolaborasi antara gereja Paulus dan kerajaan atau Imperium Romawi pada tahun 325, Konstantin memberikan wewenang kepada para tokoh agama di negerinya yang berasal dari gereja Paulus untuk mengumpulkan semua para pendeta-pendeta umat Nasrani yang berada di seluruh pelosok. Lalu di Nisia yang sekarang masuk dalam wilayah Turki, mereka mengumumkan dengan kekuatan yang diberikan oleh Konstantin sebagai Raja Romawi dan sebagian besar tunduk di bawah kerajaan Romawi, bahwa syakhsiyah Yesus atau pribadi Yesus bukan lagi sebagai anak manusia, tapi dia merupakan anak Bapa di surga. Lalu di sana disahkan 4 Injil yang berlaku saat ini: Yohanes, Lukas, Markus, dan Matius. Sedangkan Injil yang lain diharamkan. Kalau dahulu pemerintahan Romawi memerangi pengikut Al-Masih alaihi salatu wassalam, begitu Konstantin berkuasa, dia menegakkan agama tersebut, tapi bukan di atas pilar-pilar kebenaran yang dibawa atau yang dibangun oleh Al-Masih, tapi ajaran Nasrani yang sudah menyimpang.
yang pilar-pilarnya dibangun oleh Paulus, yang dahulu merupakan musuh dari pengikut Al-Masih, dan dialah yang pertama menyimpangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang diikuti oleh kebanyakan sebenarnya umat Nasrani bukan Al-Masih alaihi salatu wassalam Rasulullah yang diutus oleh Allah, sebagaimana yang disebarkan oleh kalangan Arius. Itu mereka-mereka yang menyebarkan ajaran tauhid yang disampaikan oleh pengikut-pengikut gereja Rasul sebelum konsili Nisia tahun 325 Masehi. Karena setelah itu kekuatan Romawi mulai mengembangkan sayapnya memerangi mereka-mereka yang masih mengikuti gereja Rasul, hingga banyak dari mereka yang bersembunyi di padang-padang pasir, di pedalaman-pedalaman, di bukit-bukit, menghindar dari kejaran buruan-buruan yang dilakukan oleh para pengikut gereja Paulus yang mempergunakan kekuatan dari pasukan Romawi. Ini fakta dapat dibaca melalui berbagai macam referensi, bahkan melalui Google. Kita dapat membaca dan langsung mendengar dari penulis-penulis mereka yang menceritakan bagaimana perjalanan dari Paulus atau Saulus. Bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan, bagaimana sinode pertama yang mengadili dirinya ketika dia memberikan fatwa-fatwa yang berbeda dengan ajaran Al-Masih. Oleh karena itu yang diikuti sebenarnya bukan Al-Masih Isa ibnu Maryam, tapi yang mereka ikuti adalah sosok yang sama sekali tidak berhubungan dengan Allah, tidak berhubungan dengan agamanya sedikit pun. Oleh karena itu marilah wahai umat Nasrani, kita kembali kepada Allah. Marilah wahai umat Yahudi, kita kembali kepada Allah. Jangan kita melampaui batas. Nah, dari kalangan orang-orang Yahudi punya kecondongan bersikap keras, bersikap angkuh, sombong, kurang ajar terhadap Allah, bahkan terhadap Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah. Sebagaimana sikap yang mereka tunjukkan pada Musa, yang tidak ada kesantunan. Dia berkata, pergilah engkau bersama Tuhanmu berperang. Kami menunggu di sini, bila kamu menang, baru kami akan masuk ke dalam kota. Juga pertanyaan mereka, tanya kepada Tuhanmu, sapi apa yang mesti kami sembelih. Sikap-sikap yang tidak santun, kurang ajar, kita temukan pada orang-orang Yahudi yang punya sikap keras, tidak sopan terhadap Tuhan mereka, tidak menjaga adab mereka bersama Nabi mereka dan Rasul mereka. Subhanallah, ternyata sikap-sikap kurang ajar, sikap-sikap yang keras, sikap-sikap yang mudah sekali memusuhi, menjas, bahkan menumpahkan darah orang, ternyata diwarisi oleh kalangan-kalangan takfiri dari kaum muslimin saat ini. Kita jumpai kaum muslimin dari kalangan takfiri wal iyadzubillah yang punya kecondongan untuk mengutamakan hadis-hadis dan riwayat serta fatwa-fatwa manusia dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun jelas-jelasan bertentangan dengan kitab Allah, punya kecondongan mirip dengan orang-orang Yahudi, punya kepribadian mirip dengan orang Yahudi yang mudah menyesatkan, mengkafirkan, menumpahkan darah, bukan mengajak orang menuju Allah, bukan mengajak orang untuk berjalan di atas jalan keselamatan seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dilakukan oleh para sahabatnya, oleh para keluarganya. Maka dakwah mereka punya kecondongan untuk mengeluarkan orang dari surga dan memasukkan manusia ke dalam api neraka. Oleh karena itu mereka dikenal sebagai orang-orang yang dimurkai Allah. Ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah murka pada mereka dan Allah melaknat mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam suratul Fatihah pada setiap kali kita salat tentang perilaku mereka. Al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai Allah. Dan setiap kita berdoa dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yang luas dan lapang, yang penuh dengan kedamaian, yang berada di bawah naungan rahmat, berkah dan ridha-Mu. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang terkena murkamu. Itu orang-orang yang perangainya mirip dengan orang-orang Yahudi, yang bersikap keras, kasar, culas,
agama hanya merupakan penampilan seremoni, sedangkan akhlak pribadi, kelembutan, rahmat yang ditaburkan oleh para nabi tidak ada pada mereka. Mereka lah yang dikenal dengan al-maghdub alaihim, yang bersikap kurang ajar terhadap Tuhan mereka, tidak beradab di hadapan nabi-nabi mereka. Juga mereka mengajak orang berpaling dari ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah hanya dibaca tapi tidak diresapi, diamalkan. Bahkan mereka berupaya untuk menjauhkan manusia agar tidak langsung mempelajari kitab Allah, tapi lebih suka mengajak para pengikut mereka untuk mengikuti fatwa-fatwa yang disampaikan oleh ulama-ulama yang membenarkan perbuatan yang tidak benar, fatwa-fatwa yang menghalalkan juga hal-hal yang tidak benar, fatwa-fatwa yang dengan mudah menghalalkan darah-darah sesama orang-orang yang beriman. Bukan lagi kitab Allah yang diturunkan sebagai nur, sebagai petunjuk, sebagai rahmah, sebagai syifa, dan dai-dainya mengajak orang untuk berjalan di atas jalan keselamatan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita berdoa pada Allah agar Allah tempatkan kita di jalan yang lurus, bukan jalannya orang al-maghdub alaihim. Nah, kalau di satu sisi orang Yahudi, watak pribadi mereka keras, tidak beradab, tidak mengenal sopan santun bersama Tuhan mereka dan nabi-nabi mereka. Ini bukan berarti seluruhnya, sebagian besar orang-orang Yahudi seperti ini, tapi tidak seluruhnya. Jadi kalau di satu sisi kita menjumpai orang yang bersikap kasar, keras, yang tidak punya kelembutan dan rasa rahmat serta kasih sayang dalam menjalankan agama maupun dalam berdakwah mengajak ke agama Allah, kita jumpai di sisi yang lain adalah umat Nasrani yang banyak mengada-adakan yang bukan dari agama Allah. Seperti Ar-Rahbaniyah, mereka mengharamkan pernikahan atas diri mereka. Mereka menghabiskan hidup mereka dalam beribadah dengan melupakan gharizah, insting yang ada pada manusia, kebutuhannya terhadap lawan jenisnya, dan berbagai macam hiasan dunia yang Allah sediakan baginya. Allah tidak haramkan semua ini, bahkan Allah sediakan bagi kita. Tapi Allah menginginkan dan menuntut dari kita syukur kita kepada Allah dengan mengikuti bimbingan petunjuk Allah dan tidak menggunakan kenikmatan yang Allah berikan untuk melakukan kerusakan di atas muka bumi dan melanggar batas. Mereka mewajibkan atas diri mereka ar-rahbaniyah, yaitu sikap yang menolak untuk kehidupan berumah tangga sebagaimana layaknya kakek kita Adam dan Hawa hingga manusia melakukan regenerasi. Mereka beranggapan hubungan di antara pria dan wanita merupakan hubungan yang menjijikkan. Padahal ini merupakan fitrat Allah. Asal kita lakukan secara benar dalam koridor yang halal, yang suci, akan membangun kehidupan yang penuh keseimbangan. Tapi manusia yang berupaya untuk melawan, menolak instingnya akan mengalami berbagai macam gangguan dan sikap-sikap yang jauh dari keseimbangan. Di samping itu mereka juga mengatakan bahwa Al-Masih Isa ibnu Maryam sebagai anak Bapa, bukan sebagai nabi dan rasul yang diutus oleh Allah mengajak manusia untuk kembali kepadanya. Dan berbagai macam tata cara beragama yang bukan dari ajaran Al-Masih. Mereka lakukan tujuan mereka baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hati kebanyakan mereka lembut tapi sayang. Syaitan berhasil memalingkan mereka dari agama Allah melalui kelembutan perasaan mereka karena mereka tidak mengikuti petunjuk dan bimbingan Allah. Ini kita dapat maklumi karena kitab mereka yang asli yang diturunkan Allah telah mengalami betul-betul hadirin sekalian perubahan-perubahan, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pengikut Pauline Church Gereja Paulus yang dimulai oleh Paulus sendiri yang lahir di Tarsus. Hingga akhirnya yang di belakang karena tidak memiliki tolok ukur dan raca kebenaran, banyak dari mereka yang menyimpang. Ternyata dari umat Islam juga terdapat sekian banyak golongan dari mereka. Bukan mereka berupaya untuk menempatkan diri mereka di jalan Allah sesuai dengan petunjuk kitabnya.
Sunnah-sunnah Nabi yang begitu indah, yang selalu mengajak manusia kembali kepada kitab Allah, menyesuaikan diri mereka dengan kitab Allah, dan apa saja yang mereka lihat, mereka dengar, mereka ikuti, hendaknya disesuaikan dengan kitab Allah. Dan Nabi sebagai seorang yang menyampaikan kitab Allah, yang beramal dengan petunjuk Allah, tidak mungkin sunnah-sunnahnya bertentangan dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena mereka hari demi hari semakin jauh dari kitab Allah, yang mereka ikuti fatwa-fatwa yang nampak seolah-olah penuh dengan kelembutan, tetapi karena tidak sesuai dengan kitab Allah, dengan sunnah Nabi yang sebenarnya, akhirnya mereka tersesat dari jalan Allah. Nah, mereka lah yang dinamakan ad-dallin. Tujuan mereka mungkin baik, tetapi sayang, karena tidak mengikuti bimbingan petunjuk Allah, akhirnya lama-kelamaan mereka semakin jauh. Tidak lagi mengorbit, mengitari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka lepas dari orbit. Oleh karena itu Allah ajarkan kita doa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yang luas, yang lapang, jalannya orang-orang yang telah menerima nikmat dan karunia dari sisimu yang kau limpahkan atas mereka. Bukan jalannya orang-orang yang terkena murkamu karena kesombongan mereka, keangkuhan mereka, kekerasan mereka, kekasaran mereka, waladdallin, dan bukan juga jalannya orang yang tersesat. Mereka yang ingin mendekatkan diri mereka kepadamu tapi tidak mengikuti petunjuk-petunjuk yang kau turunkan dan ajaran Nabi yang disampaikan kepada mereka. Nah, dari sini kita dapat memahami bahwasannya kita kaum muslimin telah terkena penyakit umat-umat sebelum kita. Baik Yahudinya yang melahirkan kelompok-kelompok takfiri, ghulat, mereka-mereka yang beranggapan merekalah yang paling benar. Bukan mereka menyesuaikan diri dengan kebenaran, bukan mereka berupaya betul-betul untuk menjunjung tinggi kitab Allah di atas mereka, tapi mereka justru mengukur Quran dengan diri mereka, mengukur sunnah Rasul dengan diri mereka dan salaf-salaf mereka. Bukan mereka dan salaf mereka yang disesuaikan dengan kitab Allah, tapi justru kitab Allah dan sunnah Rasul yang disesuaikan dengan sikap mereka, perangai mereka, dan juga apa yang mereka terima dari salaf-salaf mereka. Jadi sebetulnya yang mereka ikuti bukan agama Allah, tapi yang mereka ikuti agama salaf. Padahal salaf-salaf soleh terdahulu, baik itu para sahabat Nabi, para keluarga Nabi, betul-betul mereka bersungguh-sungguh berpegang pada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan dakwah penuh dengan rahmat. Mengajak orang kepada Allah bukan kepada diri mereka. Mengajak orang bersatu dalam agama Allah bukan mengajak orang berpecah belah, berselisih dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita jumpai kalangan ghulat, di kalangan Syiah begitu banyak ghulat. Bahkan dari mereka juga mudah sekali hadirin sekalian beranggapan, mengklaim, menyesatkan, mengkafirkan orang-orang di luar mereka. Bukan hanya orang di luar Syiah, bahkan orang-orang Syiah pun yang tidak sejalan dengan mereka, mereka sesatkan, mereka kafirkan. Begitu pula di kalangan Ahlus Sunnah atau yang mengatasnamakan Ahlus Sunnah terdapat kalangan ghulat. Bukan hanya orang di luar Ahlus Sunnah yang mereka sesatkan, mereka kafirkan. Bahkan Ahlus Sunnah yang tidak sejalan dengan mereka, tidak sepemikiran dengan mereka, mereka anggap sesat, mereka anggap sebagai ahli bid'ah, mereka anggap sebagai orang penghuni api neraka. Jadi gembar-gembor kedua golongan ghulat ini baik dari Syiah maupun Sunnah bukan mengajak orang untuk kembali dengan penuh hikmah, menyampaikan nasihat yang baik, tapi mereka mengklaim diri mereka lah orang-orang yang akan menduduki dan menempati surga, yang lainnya semua dalam api neraka. Beda sekali dengan ajaran Nabi kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah dan menyampaikan nasihat yang baik kepada mereka. Nah, kalangan ghulat semacam ini baik di kalangan Ahlus Sunnah maupun di kalangan Syiah merupakan sumber petaka, sumber kerusakan bagi agama Allah, yang membuat agama Allah begitu menyeramkan, begitu mengerikan, begitu menakutkan, berbau anyir darah. Seolah-olah kemana mereka pergi, yang mereka inginkan adalah mencium anyir darah sesama saudara mereka,
yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka. Maka kalangan ghulat ini yang tidak memiliki adab, tidak memiliki sopan santun, baik di hadapan Allah, di hadapan Rasulnya, di hadapan juga para keluarga Nabinya, para sahabat Nabinya, mereka-mereka yang menyebarkan sikap-sikap kasar semacam ini adalah orang-orang yang amat mengerikan. Orang-orang yang benar-benar dimurkai Allah. Dan Allah perintahkan kita untuk berlindung agar Allah tidak masukkan kita dari golongan mereka. Begitu pula orang-orang yang tersesat dari agama Allah, walaupun tujuan mereka baik, tujuan mereka ikhlas, ingin betul-betul mengerjakan apa yang Allah ridhai hingga mereka mengadakan berbagai macam tata cara beragama yang tidak berasal dari Allah maupun Rasulnya. Akhirnya mempersulit diri mereka sendiri. Walaupun tujuan baik tapi tidak cukup, harus sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya maupun sunnahnya. Maka Allah ajarkan kita berlindung agar kita tidak tergolong dari mereka orang-orang yang tersesat dan menganggap diri mereka dalam kebenaran. Wal iyadzu billah. Nah, pada ayat 77, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengingatkan kita agar kita tidak bersikap ghulu, melampaui batas dalam beragama. Baik mencontoh orang-orang Yahudi yang kasar, yang keras, yang tidak memiliki kelembutan, bahkan yang berani dengan terang-terangan untuk menolak kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih mendahulukan pendapat-pendapat dan fatwa-fatwa yang datang dari salaf dan ulama mereka dari apa-apa yang terdapat dalam kitab Allah. Bahkan tidak sadar mereka berupaya untuk menjauhkan manusia dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sebahagian orang yang meninggalkan kitab Allah, lebih suka mengikuti berbagai macam kebohongan-kebohongan yang diadakan walaupun dengan tujuan yang baik, dengan sikap yang penuh kelembutan. Tapi semua ini hadirin sekalian merupakan sikap ghulu yang melampaui batas, yang menimbulkan kerusakan pada agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan membuat akhirnya orang ragu pada kebenaran agama yang diajarkan oleh Allah dan disampaikan oleh para nabi, melihat perilaku-perilaku para pengikut agama yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah dalam kitabnya maupun ketauladanan nabinya. Nah, Allah berfirman pada ayat 77 dari suratul Maidah, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq." Katakan wahai Rasulullah, wahai para ahli kitab, jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian. Ikuti petunjuk Allah, ikuti agama Allah sebagaimana adanya. Jangan kalian bersikap melampaui batas dengan mengada-adakan kebohongan-kebohongan yang bukan bahagian dari agama Allah. Begitu juga bersikap melampaui batas yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan ajarannya. Kalian bersikap keras, melampaui batas, bahkan kalian menempatkan diri mereka sebagai hakim-hakim sama dengan kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah yang kelak akan menghakimi manusia. Tugas kalian mengajak, menyampaikan, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan sebagaimana yang Rasulullah lakukan, bukan menghakimi mereka. Tapi ternyata para dai yang ekstrim yang melampaui batas ini telah menjadikan diri mereka sebagai wakil-wakil Tuhan di atas muka bumi, yang menghakimi mereka, yang memasukkan sebahagian ke dalam syurga dan memasukkan lagi sebahagian ke dalam api neraka. Padahal tugas mereka mengajak, memberikan peringatan dan menyampaikan kabar gembira. Katakan wahai Rasulullah, wahai para ahli kitab, jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian. Ghairal haq, hingga kalian akhirnya keluar dari kebenaran. Tapi ikutilah kebenaran, jangan jauhkan diri kalian dari sikap melampaui batas. Apa yang Allah telah tetapkan dan ajarkan dalam kitabnya dan diamalkan oleh nabinya, itulah yang ideal bagi kehidupan kita. Itulah merupakan jalan terang yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan bagi kita. Itulah
merupakan petunjuk yang akan menunjukkan kita ke jalan yang lurus, mengantarkan kita menuju kehidupan yang penuh dengan keseimbangan, jauh dari hawa nafsu, jauh dari kebohongan-kebohongan dan janji-janji palsu syaitan. Wahai para ahli kitab, jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian hingga akhirnya kalian keluar dari kebenaran. Kata hak menunjukkan sesuatu yang pasti, yang tidak meragukan. Sedangkan pendapat-pendapat manusia yang bermacam-macam untuk membuktikan kebenarannya secara pasti dengan mengembalikannya kepada kitab Allah. Bukan kitab Allah yang pasti kebenarannya diukur dikembalikan kepada pendapat manusia, tapi pendapat manusia, riwayat-riwayat yang diriwayatkan baik mengatasnamakan Rasul, keluarga Rasul, para sahabat Rasul, demikian pula para imam yang datang setelah mereka untuk mengukur kebenarannya, memastikannya bagi kita dengan mengembalikannya kepada al-haq, yaitu kitab Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang sejati, yang berasal dari Tuhanmu. Jangan sekali-kali engkau tergolong dari orang yang bimbang dan ragu. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti hawa nafsu kaum yang tersesat sebelumnya dan telah banyak menyesatkan orang, wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Allah ingatkan kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu kaum yang telah tersesat sebelum kita, yang telah banyak menyesatkan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus, yaitu perangai-perangai dan tingkah laku kalangan ekstrim atau ekstremis Yahudi maupun Nasrani. Itu mereka-mereka yang bersikap kasar, keras dalam agama Allah, tidak beradab di hadapan Tuhan mereka, di hadapan Nabi mereka, apalagi di hadapan sesama mereka. Terhadap Tuhan mereka bersikap kurang ajar. Dan yang lain adalah mereka-mereka kebalikannya, yang bersikap lembut, berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengada-adakan berbagai macam tata cara yang pada akhirnya memberatkan mereka, sampai pada akhirnya syaitan mengantarkan mereka tanpa mereka sadari untuk beranggapan dengan anggapan-anggapan yang tidak benar, diantaranya mengatakan bahwa Yesus sebagai anak Tuhan, Yesus sebagai anak Bapa. Akhirnya mereka disesatkan oleh syaitan karena mereka tidak berpegang teguh pada tali Allah dan agamanya. Nah, banyak dari kaum muslimin yang terjerumus ke dalam perangkap syaitan ini. Sebahagian dari kita terjerumus dalam perangkap syaitan, bersikap keras dalam agama. Bukan keras dalam kebenaran, keras keluar dan melampaui batas dari agama Allah Ta'ala. Akhirnya mereka memberikan fatwa-fatwa yang tidak benar, menghalalkan darah sesama kaum muslimin. Lihatlah bagaimana korban yang berjatuhan di Suriah, korban yang berjatuhan di Irak, korban yang berjatuhan di Yaman. Semua ini tidak lepas dari fatwa-fatwa ulama su yang menjerumuskan sesama saudara mereka ke dalam lembah kehancuran. Oleh karena itu syaitan duduk berpangku tangan, memandang bagaimana korban-korban yang kelak akan masuk ke dalam golongan dan pengikutnya. Dan yang paling bertanggung jawab adalah ulama-ulama yang dengan mudah memberikan fatwa menghalalkan darah sesama mereka hanya karena perbedaan pendapat. Mereka mempergunakan media-media, jejaring sosial yang seharusnya mereka gunakan untuk menyampaikan dakwah Islam. Malah mereka justru mengaburkan agama Allah di mata umat manusia, hingga yang hak berubah menjadi batil dan yang batil berubah menjadi hak, wal iyadzu billah. Dan janganlah kalian sekali-kali mengikuti hawa nafsu kaum yang tersesat sebelum kita, dan mereka banyak menyesatkan manusia dan mereka juga tersesat dari jalan yang lurus. Oleh karena itu kitab suci Al-Qur'anlah jaminan kita, jaminan kebenaran yang tidak meragukan. Maka mari bersama-sama kita kembalikan semua riwayat yang terdapat pada buku-buku hadis tanpa pengecualian, dari golongan manapun,
Tidak ada sama sekali jaminan kebenaran pada kelompok maupun golongan. Dari golongan manapun, dari ulama manapun, dari kalangan manapun, kembalikan ke hadapan kitab Allah. Yang sesuai kita ambil, yang tidak sesuai kita tolak dan kita buang jauh-jauh. Agar kita tidak masuk dalam perangkap syaitan sebagaimana yang telah dimasuki oleh orang-orang sebelum kita. Oleh karena itu Allah berfirman, walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah fa innallaha la yudhi'u ajral muslihin. Dan mereka yang berpegang kepada Alkitab dan mereka mendirikan salat, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang melakukan perbaikan. Maka kita berharap kepada Allah untuk menjadikan kita orang-orang yang berpegang teguh pada Alkitab, yang mendirikan salat dan melakukan perbaikan, bukan menaburkan fitnah dan kebencian. Jadi ingat, jangan kalian melampaui batas dalam agama Allah, keluar dari kebenaran, dan jangan kalian mengikuti kaum-kaum yang tersesat sebelum kita, yang telah banyak menyesatkan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Kelanjutan dari ayat ini, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat, telah dikutuk orang-orang yang kafir dari anak keturunan Bani Israel. Telah dilaknat orang-orang yang kafir dari anak keturunan Israel. Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, melalui lisan Daud dan juga melalui lisan Isa putra Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, yang membuat mereka dilaknat, dikutuk melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam karena mereka telah membangkang dan melampaui batas. Pembangkangan dan sikap melampaui batas ini yang menyebabkan mereka terkena laknat dan kutukan Allah. Di samping mereka melakukan pembangkangan dan melampaui batas dalam agama Allah, keluar dari kebenaran, kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alu. Mereka juga tidak saling mencegah dari perbuatan-perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Betapa buruknya apa-apa yang mereka telah perbuat. Sudah membangkang, melampaui batas, kemudian orang-orang yang tahu kebenaran tidak berupaya untuk saling mencegah, mengingatkan agar mereka kembali kepada Allah, bertaubat padanya, dan meninggalkan pembangkangan mereka dan sikap melampaui batas mereka. Betapa buruknya perbuatan yang mereka lakukan hingga akhirnya kebatilan mendominasi kehidupan mereka. Orang-orang yang bersuara menyampaikan kebenaran, suara mereka hari ini sekalian tertutup dan tidak terdengar. Karena kebanyakan yang tahu kebenaran berdiam berpangku tangan. Karena kepentingan pribadi, karena fanatisme kelompok dan golongan, karena yang melakukan kesalahan penyimpangan dari golongan mereka bela seperti saat ini. Kalangan umat Islam, kalau orang NU yang menyimpang, dari kalangan NU kebanyakannya membela. Seharusnya mereka bercuci tangan daripadanya. Begitu pula dari kalangan yang lain. Kita jumpai dari kalangan, baik itu Muhammadiyahnya, baik itu hadirin sekalian, dari kalangan Persisnya, dari kalangan Salafinya, begitu pula dari kalangan Syiahnya. Sama, syaitan telah berhasil masuk ke dalam barisan mereka semua, hingga membuat sebagian besar dari mereka, kalau yang salah dari golongan mereka bela, yang benar dari kelompok lain mereka musuhi. Akhirnya yang batil mendominasi kehidupan manusia, sedangkan yang hak terkubur oleh pertentangan, perselisihan, dan kefanatikan yang berkecamuk di tengah-tengah mereka. Wal'iyadzubillah. Kita ingin hidup sebagai seorang muslim, sebagai salah seorang yang berserah diri kepada Allah, dan ingin juga diwafatkan dalam keadaan muslimin dan dikumpulkan bersama kaum muslimin.
bersama Nabi kita dan para Nabi sebelumnya. Itu yang kita dambakan. Kita bercuci tangan dari fanatisme kelompok terhadap kelompok manapun. Terhadap golongan manapun juga. Baik dia Syiahnya, baik dia Sunnahnya. Kemudian seluruh cabang-cabang Syiahnya maupun cabang-cabang Sunnahnya. Kami nyatakan bahwa kami berserah diri kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Semoga harapan kita dikabulkan Allah untuk hidup sebagai seorang muslim, mati juga sebagai seorang muslim bersama kaum muslimin dan dikumpulkan bersama saudara-saudara kita kaum muslimin. Itu yang kita dambakan, itu kemuliaan yang kita harapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan anak-anak kita, orang yang kita cintai sebagai kaum muslimin, demikian pula anak-anak bangsa kita. Agar kita betul-betul bersatu dalam bendera Islam, dalam jalan berserah diri kepadanya dan tidak bergolong-golongan. Di samping kejahatan yang mereka lakukan dari pembangkangan dan sikap melampaui batas, kemudian mereka tidak saling mengingatkan sesama mereka dan mencegah dari kemungkaran, ada dosa lain yang mereka lakukan. Tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru. Engkau menyaksikan kebanyakan dari mereka mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Mereka merasa kalau dipimpin sesama kaum muslimin, mereka tidak mendapatkan keuntungan yang mereka harapkan. Kepentingan mereka tidak akan terpenuhi. Maka mereka mengangkat orang-orang yang tidak beriman, yang kafir sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Karena mereka merasa daripada dipimpin oleh orang-orang yang beriman, yang bukan dari kalangan dan golongan mereka, lebih baik dipimpin oleh orang-orang yang tidak beriman. Ini logika mereka. Ini semua disebabkan karena kita terjerumus dalam syirik, dalam sikap bergolong-golong, berpecah belah, akhirnya membuat kita bermusuh-musuhan sampai kita lebih suka mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin kita daripada orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka marilah kita bersama-sama bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepadanya. Mari kita meninggalkan kesyirikan yang telah memecah belah kita, yang telah membuat kita bergolong-golongan dan bermusuh-musuhan, bersatu dalam agama Allah. Ini merupakan jalan keselamatan bagi kita. Jadi engkau menyaksikan kebanyakan dari mereka mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka. La bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabihum khalidun. Betapa buruknya apa yang mereka persembahkan untuk diri mereka. Akhirnya Allah murka kepada mereka dan mereka ditempatkan dalam azab yang kekal dan abadi. Orang kalau mengangkat orang-orang yang kafir sebagai pemimpin mereka, Allah masukkan mereka dalam golongan orang yang murtad. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Ayat ini turun setelah Allah memberikan peringatan agar kita tidak mengangkat orang-orang Yahudi maupun Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin kita. Ada yang mengatakan, Ustadz, maksud kata wali tersebut adalah beraliansi. Kita dilarang beraliansi dengan mereka. Saya katakan kalau beraliansi saja nggak boleh, apalagi mengangkat pemimpin-pemimpin kita dari kalangan mereka. Kalau aliansi merupakan bentuk kerjasama. Kalau mengangkat pemimpin, berarti kita sudah menyerahkan diri kita dan kendali hidup kita kepada mereka. Termasuk hal-hal yang berhubungan dengan agama. Bagaimana mungkin kita mempercayakan hidup kita? Kita mempercayakan agama kita, kendali diri kita, kita serahkan pada orang-orang yang berbeda keimanan dengan kita. Kalau kita berada di tengah-tengah masyarakat yang tidak beriman atau seiman dengan kita, mereka mayoritas, kita minoritas, itu merupakan hak mereka. Itu merupakan pilihan mereka. Tapi kita di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas beriman, kita mengangkat pemimpin-pemimpin yang tidak beriman, berarti kita mengundang azab dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai ini terus kita lakukan, sudah membangkang, melampaui batas,
berpecah belah, bergolong-golongan, bukan lagi menuhankan Allah, tapi menuhankan hawa nafsu kita. Kemudian mengangkat pemimpin-pemimpin, bukan dari kalangan orang-orang yang beriman. Saya khawatir negeri kita akan diterpa bencana yang amat mengerikan dan menakutkan. Kita berlindung kepada Allah dari adab tersebut, dan berlindung kepada Allah agar kita tidak tergolong dari orang-orang seperti mereka yang membangkang, yang melampaui batas, yang tidak saling beramar ma'ruf, mengingatkan manusia untuk meninggalkan yang mungkar. Demikian pula kita berlindung dari orang-orang yang mau menyerahkan kendali hidup mereka, mengangkat pemimpin-pemimpin yang tidak beriman, dan dari ulama-ulama yang memberikan fatwa-fatwa pembenaran terhadap perbuatan tersebut. Kalau sampai terjadi azab turun menimpa negeri kita, yang terkena azab Allah dalam mereka yang memberikan fatwa ini. Mereka yang tidak menyampaikan kebenaran, mereka yang berdiam terhadap kemungkaran, orang-orang yang akan terkena azab Allah. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah dari semua ini. Saya sampaikan dan peringatkan hal ini kepada kaum muslimin agar terhindar dari azab Allah. Karena orang-orang Yahudi sebagian mereka dikutuk menjadi monyet, sebagian dikutuk menjadi babi. Mereka wal'iyadzubillah akhirnya menjadi mangsa-mangsa bagi para penjajah yang menginvasi negeri mereka. Seperti yang mereka alami pada masa-masa Goliath, pada masa-masa Nebukadnezar, pada masa-masa Alexander, pada masa-masa Titus. Dari masa ke masa mereka terkena bencana karena kedurhakaan mereka. Apakah kita akan mengalami nasib yang sama seperti mereka? Karena kita melakukan juga perbuatan yang sama seperti yang mereka lakukan. Lalu Allah terangkan, walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya. Seandainya mereka benar-benar beriman kepada Allah. Seandainya mereka benar-benar beriman kepada An-Nabi dan beriman juga kepada Alkitab yang diturunkan kepadanya, mattakhaduhum awliya, tidak mungkin mereka akan menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka. Kita ulangi lagi, walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi. Seandainya mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman juga kepada apa yang Allah turunkan padanya, mattakhaduhum awliya, mustahil mereka akan mengangkat orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka, sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Walakinna katsiran minhum fasiqun, tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Dan yang fasik ini bukan hanya orang awam. Yang fasik termasuk ulama-ulama yang memberikan fatwa-fatwa pembenaran terhadap berbagai macam penyimpangan, kemudian mereka menakwilkan dan menafsirkan ayat-ayat Allah tidak pada tempatnya untuk kepentingan keuntungan pribadi mereka, untuk kesenangan mereka, keamanan mereka. Demikian pula untuk menyenangkan junjungan mereka. Wal'iyadzubillah. Ini ayat-ayat yang berisikan peringatan dari Allah, yang memperingatkan kita agar kita tidak terkena laknat seperti yang mengenai orang-orang yang kafir dari anak keturunan Israel. Dosa mereka membangkang, melampaui batas, tidak saling mencegah, mengingatkan sesama mereka agar meninggalkan kemungkaran dan kebatilan. Kemudian puncaknya mereka mengangkat pemimpin-pemimpin mereka dari orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak seiman dengan mereka, yang mengakibatkan hari ini sekalian terjadinya kehancuran pada agama mereka dan kehidupan mereka. Semua disebabkan pertentangan, perselisihan yang berkecamuk di antara mereka satu dengan lainnya. Nah, sebagai penutup, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah kemelut yang kita hadapi, di tengah-tengah suasana yang benar-benar kacau balau, di tengah-tengah simpang siurnya fatwa-fatwa yang bermunculan dari ulama-ulama yang mengeluarkan fatwa-fatwa yang tidak benar untuk menyenangkan junjungan dan majikan-majikan mereka, untuk keuntungan-keuntungan dan kepentingan pribadi mereka, hingga menjerumuskan awam dalam kebingungan, kegalauan, dan kegamangan. Di tengah-tengah suasana seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nabinya memberikan kabar gembira kepada kita.
Dalam sebuah riwayat diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menggunakan kata ruwiya, tidak mengatakan qala secara pasti, tapi diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu ala ra'si kulli mi'at sanah man yujaddidu dina. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat pada setiap 100 tahun satu kali orang-orang yang akan memperbaharui kembali agamanya. Jadi pada setiap awal dari 100 tahun Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang akan memperbaharui agamanya. Memperbaharui agama bukan menggantikan yang lama dengan yang baru, tapi yang lama yang telah diselimuti oleh kebohongan, oleh kepalsuan, yang lama yang telah berlumuran dengan berbagai macam kebatilan, kembali mereka akan bersihkan hingga kembali agama Allah menjadi jelas dan terang benderang. Allah Subhanahu wa taala akan mengutus mengangkat pada setiap permulaan dari 100 tahun orang-orang yang akan memperbaharui kembali agamanya. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Allah akan mereka akan membersihkan dari agama Allah berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kalangan ghulat, kalangan ekstremis. Takwil-takwil mereka yang tidak benar, yang dengan mudah mengkafirkan, menyesatkan, menumpahkan darah orang. Tugas mereka membersihkan semua ini dari agama Allah hingga agama Allah kembali tampak keindahannya. Wantihar al-mubtilin, dan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh para ahli batil. Mereka mengeluarkan fatwa-fatwa yang tidak benar, yang mengada-adakan kebohongan, bukan mengikuti kitab Allah petunjuknya, tapi mereka menggunakan kitab Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan kebohongan, kebatilan mereka. Wa ta'wil al-jahilin, demikian pula membersihkan agama Allah dari takwil, tafsir orang-orang yang bodoh yang tidak mengenal agama Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan terus dan tetap mengirimkan dan mengutus orang-orang yang akan terus memperbaharui agamanya. Ini bisa saja hari ini sekali di setiap kampung, di setiap kota, di setiap negeri, Allah akan mengangkat orang-orang yang akan tampil ke depan membersihkan agama Allah, memperbaharuinya kembali dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para ghulat, para ekstremis yang melampaui batas. Wantihal mubtilin, kebatilan-kebatilan, kebohongan yang diadakan oleh mereka yang menyebarkan kebatilan. Yang ketiga, wa ta'wil jahilin, dan takwil yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil, yang tidak kenal agama Allah, tapi ikut berbicara dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dari orang-orang yang selalu mengikuti kebenaran. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita, dan orang-orang yang selalu berupaya mengajak orang kembali kepada kitab Allah. Bukan mengembalikan kitab Allah kepada kita, tapi kembali kepada kitab Allah. Begitu pula kembali kepada sunnah Rasulnya, bukan justru mengemudikan sunnah Rasul sesuai dengan selera kita dan kemauan kita. Mari kita ikuti petunjuk Allah sebagaimana adanya dalam kitabnya. Sunnah-sunnah Rasul yang menggambarkan keindahan, yang penuh rahmat, yang tidak sama sekali membebani umat dengan beban yang tidak mereka mampu, yang tidak menjerumuskan umat ke dalam kesulitan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang menyampaikan kabar gembira yang tidak membuat orang takut. Basyiru wala tunaffiru, sebarkan kabar gembira, jangan kalian membuat orang lari. Tapi sayang, banyak orang yang salah faham mengenai agama, seolah agama ini hanya merupakan kumpulan dari aturan, hukuman-hukuman yang berat, yang siap mengecam, yang menumpahkan darah dan memenggal kepala manusia. Padahal agama Allah rahmat, nur, hidayah, syifa bagi mereka yang menyambutnya, yang beriman kepadanya. Kembali saya bacakan hadis tadi, innallaha yab'atsu ala ra'si kulli mi'at sanah man yujaddidu dinah yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihal mubtilin wa ta'wil jahilin. Diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengutus pada setiap permulaan dari 100 tahun satu kali, Allah mengutus, mengangkat orang-orang yang akan memperbaharui agamanya.
yang membersihkan agama dari sikap-sikap ekstrim kalangan ekstremis, yang membersihkan agama Allah Subhanahu wa taala dari pemahaman-pemahaman, penafsiran-penafsiran yang bersifat ekstrim yang melampaui batas. Demikian pula kebohongan-kebohongan orang yang melakukan kebatilan dengan mempergunakan agama Allah. Begitu pula membersihkan dari agama Allah takwil-takwil dan tafsir-tafsir dari orang-orang bodoh yang tidak memahami agama Allah sebagaimana adanya. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam suratul Fatihah, agar kita memohon petunjuknya, ditunjukkan ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang menerima limpahan nikmat karunia daripadanya, dan dibebaskan, diselamatkan dari jalannya orang-orang yang terkena murkanya. Demikian pula orang-orang yang tersesat dari agamanya. Marilah kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah telah kita dengarkan tadi renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Hussein Atas yang mengambil surat Al-Maidah ayat 77 sampai dengan ayat 81. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krishna, lalu Ondi Saputra, kemudian Andri Seruput, dan juga Fajar. Mohon pamit wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.